Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa nih. Karena narasumber ini yang berada di sebelah saya adalah asisten pelatih di Timnas U17 dan juga sebelumnya punya pengalaman menjadi salah satu staf pelatih di Timnas Indonesia Senior dan juga di Timnas Indonesia U23 bersama Coach Sintayong. Welcome, Coach Tommy Haryanto. Selamat datang. Selamat, terima kasih. Oke, jadi Coach Tommy ini juga sebelumnya pernah membela Timnas Indonesia, Coach. Ya. Berapa kali penampilan, Coach? Saya waktu itu dari kecil sih sebenarnya, dari 16, 19, U23. Terus akhirnya di senior waktu itu di SEA Games Brunei. SEA Games Brunei tahun berapa itu, Coach? Tahun 99. 99 ya? Oke, jadi berapa kali penampilan bagi Timnas? Saya ikut di Timnas tuh sempat di kualifikasi Piala Asia juga 10 caps. 10 caps ya, 10 caps. Oke, dan Coach Tommy Haryanto juga pernah menjadi asisten pelatih ya di Persis Solo ya, yang pada saat itu promosi ke Liga 1 bersama Eko Purjianto dan juga Jackson F. Tiago ya. Nah, setelah itu Coach Tommy kita tahu juga punya pengalaman di Persis Youth ya. Iya, di Persis, EPA ya. EPA U18 waktu itu. Iya, dan sekarang kan Coach Tommy berada di Timnas U17 yang baru lolos ke Piala Asia ya. Nah, pertama-tama Coach saya ingin tanyakan pengalaman Coach melatih para pemain kita di grassroots level ya. Kita boleh katakan grassroots level karena kan di bawah usia 16 tahun ya. Yang usianya 14-15 tahun. Nah, Coach Tommy melihat bakat para pemain kita seperti apa di level akar rumput? Kalau bakat sih ya kita nggak ngalahin, istilahnya nggak kalah lah sama negara lain kan gitu. Kan. Cuman ya emang harus kita sekarang berpikirnya kan ya mohon maaf, level kita kan sekarang ya sudah di atas kan gitu kan. Dengan senior yang sudah bermain di round 3 itu kan ya yang di bawah juga harus menaikkan grade-nya kan, kualitas ya kita dari semuanya kan. Kalau masalah bakat emang kita nggak kalah dengan negara lain. Artinya berlimpah ya? Iya. Tinggal bagaimana para pemain ini bisa progres dan kemudian naik ya dari U16 ke U20. Iya. Itu yang menjadi tugas kita lah, dalam artian ya kita semua sebagai pelatih di grassroots ya kita harus menyiapkan itu kan dari bermain, terus ya attitude terutama kan, dalam artian itu yang kita harus siapkan biar supaya bisa ke level atas tuh ya dengan hasil yang bagus kan gitu. Dan Coach juga kan punya pengalaman ya sebagai staf pelatih dari Timnas Indonesia Senior, tadi yang saya katakan sampai U23 juga bersama Coach Sintayong ya. Nah, pengalaman Coach bersama Coach Sintayong seperti apa dan ilmu apa yang Coach dapatkan dari beliau? Yang pasti ikut beliau disiplin. Ya dengan keras istilahnya. Terus kita harus merubah mindset sih. Dalam artian mindset, kita sekarang, kita timnas kita mau lawan siapapun nggak usah takut. Itu sih saya belajar sama beliau. Jadi beliau mengajarkan kami untuk ya itu tadi, merubah mindset dan disiplin ke pemain. Kalau dulu kan sebelum istilahnya lawan Vietnam, wah udah bingung dulu mau ngapain nih, ya kan Vietnam. Contoh kayak ya sekarang lah kan gitu kan, kayak lawan Jepang, lawan Australia. Nah sekarang kalau sama beliau siapapun maju untuk negara Indonesia main bola lawan. Itu kemarin ajaran beliau tuh waktu pertama ikut di Asia Cup itu sih. Jadi Coach kan juga berada di menjadi bagian dari timnas di Piala Asia Senior ya, yang bisa lolos dari fase grup kan. Nah itu pengalamannya seperti apa sampai bisa pertama kali membawa timnas lolos dari fase grup? Ya itu ya sama beliau ya, karena beliau istilahnya menghargai kita ya, dalam artian lah saya siapa kan gitu kan, awalnya itu kan sama coach-coach yang lain yang ada di sana tuh ya beliau tetap pengalamannya di head coach, kamu gimana menurutmu? Itu yang menurut saya beliau siapa sih kan gitu kan. Coachin sampai akhirnya akhirnya kita memberikan apa yang kita pikirkan. Oke. Beliau
Nah, akhirnya kayak gitu kan, akhirnya ada timbal balikan itu kan, akhirnya kita menyampaikan ke pemain pun, oh ya ini, akhirnya pemain punya kayak, kalau kita yang bahasa kan lebih paham kan gitu kan, akhirnya pemain mampu menerjemahkan, akhirnya kita sampai babak 16 besar. Babak 16 besar. Oke, coach bisa terpilih sebagai salah satu staf pelatih, caranya seperti apa? Kan sepengetahuan saya, Shin Tae-yong ini kan sangat ketat kan, seleksinya untuk pemain, kemudian juga pelatih yang dia bawa bersama dia. Nah, coach bagaimana bisa terpilih? Ya awalnya saya sendiri ya sedikit, ya waktu itu kan saya ambil kursus A kan, dipanggil karena Coach Nova menyampaikan ini butuh ini, akhirnya udah tuh kamu berangkat, saya ketemu dengan ada psikologi, akhirnya saya dipanggil, terus akhirnya berangkat selama di Turki, akhirnya ya ketemu beliau. Oke, ini timnas senior, oke. U23 waktu U23 lagi TC, oke. 23 apa 20 tuh? 20 ya? 20 yang TC, kemudian ke Turki terus ke Spanyol. Ya. Nah, coach diundang ke Turki. Iya. Oke, terus di trial, istilahnya trial tuh 2 minggu. Di trial sebagai pelatih? Iya, jadi suruh ikut beliau, ngikutin hariannya beliau, latihannya apa itu. Nah, beliau ngasih contoh, kamu harus teriak. Jadi, ya kamu tahu kamu harus teriak tuh, kayak gitu. Itu bagian dari, karena saya pikir saya orang baru ya, akhirnya oh ternyata nggak boleh kayak gitu. Akhirnya ya udah, walaupun dia nggak nganggap saya nih orang baru, malah beliau yang ngajarkan, kamu harus teriak juga, itu pemain kasih tahu gitu. Akhirnya ikutin beliau selama 2 minggu, akhirnya saya pulang. Selang berapa hari berapa bulan ada yang habis AFF senior, terus persiapan lagi, ada timnas, akhirnya kami dipanggil lagi dengan coach Sofi, coach Karis waktu itu. Karis Yulianto. Ada senior juga lagi main sama U23. Nah, itu awal saya ikut stafnya beliau dari situ. Jadi beliau ngasih, ya itu tadi peran dalam artian untuk kita pelatih lokal, ya lu harus sama pemain ya harus keras. Artinya beliau ada kepedulian juga dong dengan pelatih-pelatih lokal, para pemain lokal kita. Pasti itu beliau yang tanamkan ke kita ya. Ya lu harus dengan pemainmu harus berani, dan kamu juga harus disegani sama dia. Jangan, maaf, kita kan ada kadang, maaf nih, pemain yang ngatur pelatih kan. Ada juga? Ada kan, cuma kan ada. Tapi kan itu janganlah kan gitu kan. Akhirnya nanti yang rugi siapa kan gitu. Tapi beliau mengajarkan, ya lu harus berani ke pemain itu, ya tegas. Betul. Terus pada saat Coach Shin Tae-yong ini menyiapkan strategi atau juga kemudian nanti masuk ke taktik, kan coach kan punya pengalaman nih, tentu duduk bersama dong, bersama tim kepelatihan kan. Kan netizen kita kan nih banyak yang sekarang mengatakan Shin Tae-yong ini nggak paham taktik, nggak ngerti taktik, nggak ada taktiknya, monoton. Nah, pengalaman coach bersama Shin Tae-yong pada saat menyiapkan taktik itu seperti apa? Ya, ini pengalaman saya ikut beliau. Sebetulnya bukan hanya dari persiapan kita waktu itu, juga U20 TC, U23 kan mau kumpul. Beliau tuh ngajak kami. Sampai milih pemain aja. Dari milih pemain, kami pelatih itu dia udah menyiapkan, dan semua staf yang ada di situ ditanya siapa pemain dari mana. Karena kan kami juga nonton kan. Nonton dalam artian waktu itu kita tugas nonton keliling tim Liga 1. Ya ngasih masukan ke beliau. Milih ini. Beliau juga udah ngasih ke kita pemain ini kenapa. Akhirnya milih ini kenapa? Akhirnya udah, kalau beliau saat mau bertanding, ya beliau menanyakan, ini pemain ini main yang ini 11, nanti yang cadangannya, nanti kalau nggak berjalan siapin ini. Menurut kalian bagaimana? Termasuk ya staf yang coach, asisten yang dari staf Korea, terus kami juga ditanya. Artinya beliau ada diskusi juga, ada menerima masukan juga. Jadi kita nih, kalau saya pribadi belajar sama beliau ya di meja makan itu. Dalam artian dari meja makan, 1 hari 2 hari sebelum bertanding, setiap hari ngobrolin apa yang harus kita disiapin sama beliau, sudah dikasih ke kita untuk ayo kita pikirkan lawan tim ini. Jadi beliau udah menyiapkan.
Oke, jadi Dari strategi semua, nanti kalau nggak ini pemain yang ini kamu siapin, nanti main yang ini gitu. oke, jadi soal strategi dan taktik itu tentu ada masukan juga dari tim analis dong. Udah semuanya dari analis sampai kita staf yang saya pribadi aja yang staf itu aja ditanyain Ditanyain gitu juga. kan, termasuk pelatih fisik gimana ini itu ditanyain. Akhirnya walaupun keputusan dia ada head coach kan, Iya, iya, iya. tapi kan paling nggak ada Iya, iya. gambaran ini dari ini akhirnya beliau pikirkan, akhirnya udah dengan kondisi pemainnya, individu pemainnya kan kita akhirnya head coach yang menentukan. Head coach yang menentukan. Artinya bukan seperti yang netizen katakan sekarang dong, keras kepala atau apalagi itu kepala batu. Enggak ya, coach? Enggak, jujur saya ingin menanyakan bagaimana komunikasinya bagaimana? Oke ya. Kalau kami juga pribadi dengan beliau komunikasi ya, karena beliau menerima kami ini yang pelatih lokal kan, ya mendengarkan kan gitu kan. Dalam artian ya untuk kepentingan negara kita untuk timnas Indonesia. Ya walaupun nanti kan di pertandingan kan kita nggak tahu karena apa yang terjadi. Iya kan, karena juga tim lawan ada analisa, Iya. ada videonya, ada pemain kita dinilai di videonya, pemain ini akhirnya kan dipotong-potong juga. Kita juga motong-motong lah. Akhirnya kan yang di lapangan yang menentukan pemain. Kadang pemain kan namanya di lapangan kan kita nggak pernah tahu. Kita teriak, "Woi, kamu harus begini." Namanya pemain juga lagi capek, akhirnya ya nggak denger. Akhirnya bolanya lewat. Kan gitu kan. Iya, betul. Oke, jadi artinya pemilihan pemain itu sesuai dengan strategi yang akan dipakai untuk menghadapi tim lawan. Tergantung juga tim yang dihadapin itu tim mana, seperti itu. Betul. Karena kita kan ada analisa, makanya kemarin juga kami juga sama analisa tim ini. Bantuin. Nanti walaupun ya kita nggak dipakai, tapi ada komunikasi dengan tim analis, staf pelatih semua. Akhirnya gimana? Oke, yang ini coach Shin setuju? Akhirnya oke. Akhirnya jalan dulu udah dengan strategi yang sudah disiapkan head coach dengan semua staf yang ada. Ya artinya bagus dong. Artinya komunikasinya bagus, ya kan? Ada kerjasama juga di antara para pelatih, ada terima masukan juga kan? Oke, coach. Timnas kita kan di 3 pertandingan awal nih di round 3 ya. Kalau bagi saya sih, timnas senior kita sudah bisa masuk ke round 3 sudah luar biasa. Jujur ya, karena 1 tahun yang lalu tuh pada tahun lalu November pada saat timnas kita itu kalah lawan Irak kan, dibantai, kemudian imbang lawan Filipina. Saya mulai ragu, aduh gimana nih, kita mau lolos ke babak selanjutnya kayaknya nih itu kita. Saya ikut. Ikut? Yang pertandingan apa? Irak 5-1, saya ikut. Filipina 1-1, saya ikut. Terus bagaimana di sana after match suasananya? Yang setelah lawan Irak itu setelah kalah telak. Maaf nih, saya bicara. Beliau kalau kayak gitu nggak mau ketemu kami. Oh ya? Karena ya jujur beliau kadang punya ini tinggi kan. Ya itu beliau siapa sih nggak tahu beliau kan gitu. Tim Piala Dunia aja Jerman kalah kan gitu kan. Ya waktu itu saya pertama mikir, akhirnya saya tahu beliau dengan dia nggak mau ketemu pemain. Apa maksudnya, marah atau kecewa atau gimana? Ya pasti dong kan gitu, sampai kalah gitu. Siapa sih yang mau, kan Coach Shin sudah mengeluarkan segala yang dia punya dengan mau main lawan Irak waktu itu kan, dengan target ya kita pertama kali lolos. Kan gitu kan, round 2 kan. Round 2, betul. Kan? Ya dengan segala kekuatan beliau mudah menyiapkan, kita pun juga sama. Fight. Ternyata pesawat kita berangkat dengan kondisi capek kan, dalam artian kan gitu kan. Walau kalah ya akhirnya beliau dengan sedikit pergi, saya waktu makan nggak ada, tapi besoknya ya biasa normal. Udah biasa normal lagi ya. Tapi itu kan menjadi kayak kadang buat pemain juga, waduh bos saya marah nih kan, otomatis kan biar betul. Beliau begitu, tapi kan ya dia juga nggak mau kalah lah pasti. Ya nggak mau kalah, betul. Kan ya itu yang saya ikutin beliau, ya emang dia nggak suka kalah. Ya pasti kayak kemarin, ya pasti beliau juga kecewa lah. Dengan kalah 4 kan gitu kan. Kalah 4-0 kan. Apalagi yang lawan Cina, ya pastilah marah. Kan gitu kan. Cuman kan ya itu bagian ada yang kita juga harus tahu. Oh iya, tim Cina juga udah tahu. Mainnya Indonesia begini, ditungguin, ganti kan. Kan gitu Bang. Betul. Jadi ya udah kita bersyukur dulu sekarang ini. Ya udah ngeliat tim bagus main di Indonesia, lawan yang levelnya peringkatnya juga jauh di atas, terus permainannya juga sudah matang apa lah. Ya mereka capnya udah banyak semua pemain-pemainnya. Itu yang pengen ini juga, saya juga belajar dari situ gitu. Menghadapi tim-tim besar.
Iya, artinya memang Coach Sintayong ini adalah sosok yang confident. Ya. Artinya percaya diri. Betul. Karena saya masih ingat dia selalu mengatakan segala sesuatunya itu bisa terjadi dalam sepak bola, sampai membawa timnas U23 kita itu lolos ke semifinal, sampai hampir ke Olimpiade kan pada saat itu kan. Nah, ini sekarang kan lawannya adalah Australia, sebelumnya datang ke Indonesia ya kan. Terus ada Jepang baru-baru ini. Nah, padahal Jepang kita tahu pemain-pemainnya banyak juga yang bermain di Liga Premier Inggris. Iya, Liga Eropa kan? Liga Eropa kan. Tapi kita juga sekarang kan coach punya banyak pemain keturunan kita kan yang bermain di Eropa. Nah, yang sekarang menjadi kritikan dari netizen kita dan juga dari saya adalah cara bermainnya ini, coach. Ya, saya hanya ingin menanyakan sudut pandang coach, walaupun coach kan tidak terlibat ya, tapi sebagai pelatih kan bisa melihat apa sih kekurangannya. Yang saya kritisi dalam 2 pertandingan terakhir ini saja, tampak para pemain di atas lapangan ini nggak akur gitu. Nah, padahal 3 pertandingan sebelumnya oke banget. Apa kalau menurut coach ini masalahnya di mana sih kalau sebagai pelatih yang Anda melihat? Ya, yang tadi pernah tadi saya sampaikan kan, dalam artian kan ya taktikal, semua analis dari staf pelatih juga sudah kan. Ya, mereka yang sekarang kan tim barulah kan gitu kan. Sebelumnya karena juga ini waktu, tapi saya yakin dengan beriring waktu tim ini akan menjadi tim hebat. Ya, kemarin kan lawan Jepang, ada pemain baru dan sedikit kayak hari tidak nyampe latihan 2 hari. Hari Selasa kalau nggak salah. Nah, kan gitu kan, dengan lawan tim udah Jepang. Yang kuat, Jepang ya. Ya kan gitu kan. Kalau saya melihat mungkin kurang lama lah. Kurang lama dalam menjalani tapi latihan. Kan kita ini kan nggak bisa dia lama kan gitu kan. Tapi kan paling nggak sebetulnya beliau ini kan juga sudah menyiapkan plan itu pasti kan gitu kan. Ya itu tadi banyak kesalahan di kita atau Jepang, yang kesalahan kita dimanfaatkan Jepang atau kesalahan Jepang yang kita manfaatkan kan itu kan. Kesalahan Jepang kemarin belum bisa kita manfaatkan. Kesalahan kita dimanfaatkan Jepang. Akhirnya kita kalah. Itu aja sih. Iya, padahal di 25 menit sampai 30 menit awal, kan? Wah, ngeri itu permainan dari Indonesia. Itu terjadi waktu saya ikut coaching yang lawan Australia. Asia Cup. Sama, Bung. Iya, awal-awalnya bagus, tapi terus kebobolan 1 gol. Iya, makanya kan. Akhirnya itu doang sebetulnya. Karena kita salah dimanfaatkan lawan. Akhirnya kita kemasukan. Kalau taktikal saya yakin beliau sudah menyiapkan apa yang terbaik. Apa yang terbaik untuk bisa mengalahkan, istilah menahan seri lah bahasanya kan gitu. Mengalahkan Jepang. Kan gitu kan. Ya, tapi karena kita salah, akhirnya dimanfaatkan kan gitu kan. Gol kesalahan, contoh kayak Martin Paes sendiri betul. Siapa yang tahu dalam artian hari itu kemarin kita mikir wah Martin Paes nendang begitu. Kan nggak tahu ya. Tidak menyangka juga kita. Dia bisa melakukan kesalahan seperti itu. Dia siapa kan gitu kan. Dan sebelumnya juga nggak pernah kan gitu. Nggak pernah sama kan kayak main basket, akhirnya yang turnovernya banyak ya kalah. Yang kalah betul. Makanya kalau saya yakin beliau menyiapkan apa untuk timnas Indonesia itu udah luar biasa menurut saya. Dengan lawan Jepang berusaha loh. Kemarin tuh jangan sampai kebobolan di awal. Iya, jangan sampai kebobolan. Ternyata kebobolan. Kan? Dengan komposisi pemain yang dia sudah dapat, dengan sudah beliau siapkan, ya itu tadi. Karena bagusnya Jepang, kesalahan kita. Memanfaatkan kesalahan kita yang pertama itu, yang pemain mereka gak ada yang kawal tuh, yang sontek bola ke pemain 15 itu. Ada di dalam. Nah, itu kok bisa free begitu ya, coach? Makanya kan, itu kan mungkin karena stadionnya banyak, penuh. Si pemain belakang manggil gelandangnya nggak denger kan, kita nggak tahu kan gitu kan. Ya itu tadi. Itu benar loh. Itu bebas banget itu pemain yang nyontek bola itu. Ya iya, karena ada ruangan gitu. Ada ruang itu kan karena kan dalam artian kan coach Shin kan selalu dulu saya belajar sama beliau two block namanya. Apa itu artinya? Jadi pemain bertahan gini, gelandangnya harus di bawahnya ikut deket. Harus ikut ke belakang. Jadi makanya sekarang kan pemain bola yang nggak mau bertahan, nggak laku. Iya. 10 bertahan, 10 menyerang. Wong 10 bertahan aja masih kebobolan. NCT. Iya, kan? Kan gitu, Bung. Nah, itu yang
mungkin kalau melihat saya kemarin, ya itu akhirnya ada ruang di Ruang itu yang Jepang luar biasa manfaatin ruang itu kan gitu kan. Iya, betul, akhirnya betul. kami ya timnas kita kebobolan. Kebobolan terus gak bisa bangkit juga, ya. Nah, itu. Oke, tapi sekarang ini coach setelah kekalahan lawan Jepang Iya. dengan skor 0-4, di sosial media kita nih sekarang lagi rame banget. Ya, ramenya itu dengan tagar stay out. Ya. Sintayong out. Kalau saya jujur, ada jejak digitalnya juga. Beberapa kali saya selalu katakan saya tidak percaya Ya. dengan tagar tersebut. Bukan artinya saya ini mengatakan hal seperti itu karena saya kenal Sintayong, sama sekali gak pernah ada komunikasi apapun. Karena saya tahu yang dia lakukan sebelumnya itu sesuatu yang sangat berat. Ya. Membangun timnas itu dari minus. Pernah membawa timnas kita yang usianya muda sampai ke final Iya. AFF, lolosin U23 sampai ke semifinal, kemudian lolosin timnas kita ke Piala Asia, sekarang udah 2 kali lolos Piala Asia, lolos Ya. ke fase grup. Ya. Oke lah, memang nih kalah 2 kali saya termasuk kecewa. Tapi saya gak percaya stay out, karena masih ada sisa beberapa pertandingan. Nah, Ya. coach melihat ramenya nih sekarang netizen nih, kenapa ini sebetulnya? Ya netizen sih silahkan lah kan gitu kan. Cuman kalau kita untuk kebaikan tim, saya pikir jangan dulu, dalam artian ya ini kan baru masa pertandingan ya. Masih ada beberapa game yang bisa kita target tuh di awal kan gitu kan. Ya kalau saya pribadi ya, karena saya dulu waktu jadi pemain nasional tuh nggak ada FIFA Matchday. Akhirnya kami sekarang coachin tugasnya 170 ke 100 kan. Targetnya Targetnya ke ranking itu 100 besar iya, FIFA, ya. kalau kita dulu umpama ada FIFA Matchday, mungkin nggak nyampe 170. Jadi sekarang lawannya enteng. Kan gitu kan. Kalau kita peringkatnya di 100, lawannya pasti akan di bawah kita. Iya, pasti akan di bawah kita. Iya betul. kan, pasti Iya, bawah betul. kita jauh. Betul, iya, Kenapa betul. kita lawannya berat-berat? Karena ranking kita. Makanya itu kan. Ya kita harus bersyukur dulu sampai saat di level ini udah kita bersyukur dengan tim yang sekarang. Udah mau lawan Jepang apapun nanti kemarin yang kita kalah, yang besok belum tentu apa hasilnya kan, ya udah kita lewatin aja, kita jalanin dengan tim yang sekarang, tim baru dalam artian kan gitu kan, tim baru dengan banyak pemain dari diaspora abroad kan gitu kan, ya itu dijadikan juga motivasi buat pemain kita. Ayo sama-sama loh, karena ada hal yang harus kita ikutin dengan pemain dari sana, levelnya udah naik nih kan gitu, yang di klub lokal yang pemain-pemain kita. Ya yuk sama-sama naik. Akhirnya kita punya tim kuat, kompak, jadi rankingnya 100. Yang untung siapa? Kan pelatih berikutnya. Iya, pelatih gitu berikutnya. kan? Iya, Pelatih betul. Berikut. Iya, kan coaching juga nggak mungkin dong di Indonesia terus. Iya, betul. Kan gitu betul, bahasanya iya, betul, kan. betul. Karena beliau punya kontrak kan, kita tahu kan 2027. Iya, betul, nah, betul. Yang ada 2027, tim Piala Asia, yakin hasilnya akan lebih bagus yang daripada yang kemarin. Kalau Piala Asia loh. Ya, artinya ini tim yang sekarang sedang dibentuk, karena kalau saya tidak salah Tom Hee pun capsnya berapa masih? Ya makanya kan masih ada cap. Berapa dia? 6 atau 8 dia? Sekarang kalau umur berapa? Iya. Saya yakin loh 3 tahun. 3 tahun ke depan. Ini tim punya prestasi lebih tinggi. Jadi artinya sekarang ini kita perlu bersabar juga. Loh, iya jangan nuntut berlebihan juga. Ya kan kemarin kan awalnya kan Coach Shin harus 100. Targetnya ranking ternyata dapat poin. Dapat poin, akhirnya lolos round 3. Iya, dapatnya poin kan tinggi. Iya betul, 3 lagi terus naik lagi ranking. Nah, itu aja dulu kita bersyukur, kita hasilnya apa, yang penting yang pasti kan beliau ini juga udah punya plan untuk tim lawan Arab, lawan Cina, lawan Australia, Bahrain nanti. Ya lawan Bahrain. Ya, beliau kan juga udah menyiapkan. Walaupun hasilnya kita nggak tahu. Karena ya kalau sudah pertandingan kan pemain yang menentukan. Ya walaupun pemain pilihannya udah dari mana-mana, tapi kalau nggak ngelakuin apa yang coach mau, entah itu pemainnya nggak denger, entah miss karena confuse apa kan, ya kita nggak tahu pemain kan. Iya, artinya ya para pemain pun harus menjalankan perannya dengan baik. Betul. Mengurangi jumlah kesalahan lah. Betul. Karena memang saya sepakat juga dengan coach, lawan China juga ada gol kemasukan karena kesalahan Shane Patinama juga. Ya kan, terus yang pada saat gol kedua mereka lagi-lagi ada ruang gitu. Ya, itu kan. Ya kan, lagi-lagi ada ruang. Lawan Jepang juga ada Martin Paes, terus kemudian ada Verdong yang kecolongan. Oke coach, ini pertandingan selanjutnya lawan Arab Saudi. Ini kan pertandingan bagaikan final nih. Ya saya ikut beliau selalu yakin. Mindset beliau
yakin menang, ya udah menang. Optimis. Optimis. Beliau selalu itu yang selalu saya ingat waktu mau lawan Australia, terus kita kan yang Asia Cup tuh kan. Iya. Beliau tuh kan kita hasilnya nunggu tim lain. Iya betul, supaya bisa lolos. Supaya lolos. 1 hari sebelum tim itu main, Coach Shin tuh yakin kita lolos. Sebelum pertandingan itu main? Saya lupa, Kyrgyzstan atau tim mana itu yang main? Kyrgyzstan yang ngalahin, yang lupa saya Oman itu. Kan harusnya lawan Kyrgyzstan itu kan. Akhirnya Kyrgyzstan yang bales akhirnya bisa ngegolin. Nah itu kan akhirnya kita lolos. 1-1 ya? Beliau dari awal sudah bilang yakin. Oh begitu? Iya. Malah maaf nih, pemain kita yang... Loh kenapa? Saya ngelihat waktu persiapan yang mau lawan, yang babak selanjutnya lawan Australia. Nah, beliau tuh yakin, tapi latihannya nggak bener nih. Masa? Itu saya ngeliat sendiri dari passing, jadi bos tuh udah marah-marah. Oke. Jadi itu yang saya belajar sama beliau. Tapi kitanya nggak bisa ngelakuin passing aja salah. Mau main lawan Australia loh. Oh jadi mungkin para pemain udah merasa khawatir dulu mau lawan Australia? Bukan, karena sudah lolos kok. Oh. Kadang saya ngalamin dan itu saya terjadi di sepak bola waktu saya pemain kan euforia udah lolos ya udah. Yang penting ada lolos dulu. Masuk main, yang penting main. Waduh. Maaf kalau saya salah ya. Tapi akhirnya Coach Sintayong marah. Ya marah dong. Wong latihan passing aja nggak bener kok. Oh baru tahu ini saya. Loh beneran itu terjadi karena dari passingnya Coach Shin udah wah itu biasa. Coach Shin kan kalau dari cara passing salah beliau akan selalu negur dengan keras. Artinya gak gampang juga bagi Coach Sintayong melatih timnas ya? Iya, makanya itu yang saya belajar sama beliau. Makanya kemarin dengan head coach di 16 ya itu yang saya terapkan juga ke anak-anak kan gitu. Di U17. Dari AFF kami kan bareng. Akhirnya ya itu yang menjadi belajar kami gitu. Oke, pada saat Coach Nova datang ke sini, saya ada menanyakan kepada beliau tentang yang beliau katakan tuh pernah di media tentang star syndrome tuh. Dari beberapa pemain U17 pada saat itu setelah pertandingan lawan India kan menang tuh persahabatan. Nah, Anda terus gimana tuh di dalam waktu Anda juga melihat ada star syndrome pemain-pemain? Maksudnya yang merasa lah sudah hebat. Ada. Karena attitude dari gestur dari itu kelihatan. Itu di mana? Pada saat latihan atau pada saat main? Harian. Oh, keseharian. Terus gimana caranya ditangani? Ya kami kan ada psikolog. Akhirnya kami komunikasi dengan psikolog. Anak ini panggil dong, masukin bengkel bahasanya gitu. Oh. Akhirnya masukin bengkel, akhirnya dipanggil. Harus ada perubahan. Ya masih dengan kondisi ngerasa ya kan dia di timnas. Timnas ya. Kami pun juga menegur dia ya, lu inget lah kan kalau saya pribadi, lu inget, lu sebelum jadi pemain AFF deh. Lu saat lu seleksi deh. Saya selalu menyampaikan gitu dengan staf yang lain. Itu ingat kamu saat pertama sebelum jadi pemain timnas U16. Ingat aja kamu mau kerja, mau lari, mau yang bangun pagi lu latihan tambahan. Nah itu aja, nggak neko-neko. Nah, itu bahasa itu yang menjadikan saya ke pemain itu. Padahal itu sebelum kualifikasi Piala Asia U17 itu. Baru awal TC awal itu. Ya baru TC awal itu. Betul. Yang ada persahabatan di Bali. Kan? Oke, Coach, sekarang ini yang saya ingin tanyakan lawan Arab Saudi. Kalau feeling Coach seperti apa nanti peluangnya? Kan Arab Saudi juga tim yang kuat nih. Dan pelatih mereka baru. Ya, kalau pasti Coach Shin dan staff pasti pengen menang. Dan itu udah ditanamkan dari hari kemarin kali. Kan gitu kan, ya pasti pengen menang. Kan kita juga yang pasti udah analisa tim Arab, kita juga pemain kita di kondisi kayak apa. Beliau kan sudah menyiapkan. Ya udah, kita percaya, ya kita support, menang besok. Menang ya. Kalau feeling saya jujur menang. Kalau feeling ya, saya merasa ya lawan Arab Saudi bukannya meremehkan Arab Saudi, bukan. Arab Saudi juga tim yang kuat, tapi saya melihat itu 25 menit, 30 menit awal lawan Jepang, itu luar biasa. Tapi sayangnya hilang kemudian setelah itu. Dan saya harapkan itu bisa muncul dan dipertahankan selama pertandingan lawan Arab Saudi agar bisa mendapatkan 3 poinnya. 1-0 pun nggak masalah menurut saya. Iya, dan saya juga komunikasi dengan coach staff dari Coach Shin juga. Say hello ya, we win. Ya win ya. Ya kita harapkan juga menang ya teman-teman ya, karena
saat ini nih teman-teman yang perlu kita lakukan adalah support. Jangan sampai kita terpecah belah. Masih ada satu pertandingan lawan Arab Saudi yang perlu dimenangkan dan kita harapkan Coach Sintayong dengan staf pelatih yang lainnya juga bisa menyiapkan yang terbaik ya secara rencana permainan. Oke, jadi Coach Tommy, sebelum kita akhiri ini episode, seperti biasa saya akan meminta narasumber saya yang hadir memberikan pesan-pesan kepada netizen Plus 62 yang budiman dan bijak. Silakan Coach Tommy bisa memberikan pesan-pesan Anda. Oke, para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, ya yang pertama kita bersyukur sudah ada di round 3 ini. Kita percayakan kepada staf yang ada. Coach Shin sudah berusaha maksimal dan dengan staf semuanya pasti beliau dan teman-teman dan coach yang lain tuh pasti akan memberikan yang terbaik buat negara sepak bola tim Indonesia. Jadi percayakan, tetap support. Ya hasil kita nggak pernah tahu. Yang pasti lawan Arab Saudi dan sisanya maksimal. Oke, maksimal. Oke, Coach, kita harapkan yang terbaik. Oke, ini pada saat nutup, saya ingin Coach ikutin saya. Ini slogan dari channel ini, Coach. Ikutin ya, oke? No hate. No hate. No politik. No politik. Only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap, Coach.